Beberapa hari sebelum Lebaran, ayah dan ibuku dari kampung datang untuk menumpang di rumahku, sekalian ingin berziarah ke makam Wali Songo. Ibu mertuaku mengunci pintu dan membentak, "Rumah sudah penuh, cari saja penginapan." Seketika, aku melakukan sesuatu yang membuat seluruh keluarga suamiku berlutut memohon ampun, tapi semua sudah terlambat. Namaku Ratih Susanti, usia di atas 30 tahun, bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan konstruksi. Orang luar yang melihat mungkin akan mengira hidupku sudah mapan. Punya suami dan rumah yang layak di tengah Jakarta. Tapi hanya aku yang mengerti betapa sedihnya perasaan hidup di rumah atas namaku sendiri, namun serasa menumpang. Suamiku, Baskara, adalah pria yang kelihatannya baik dan pendiam. Awal menikah, aku pikir itu adalah sifat yang bagus, sebuah ketenangan dari seorang pria yang bertanggung jawab. Namun setelah lama hidup bersama, aku sadar kebaikannya sebenarnya adalah kelemahan. Ia tidak pernah berani membelaku dalam masalah apapun yang menyangkut ibunya. Sementara itu, ibu mertuaku, Ibu Wati, adalah kebalikannya. Di luar rumah, ia selalu berbicara lembut dan santun, siapapun yang bertemu pasti memujinya sebagai orang yang baik hati. Tapi di rumah, setiap kata-katanya bisa membuat orang lain merasa tertindas tanpa bisa berkata-kata. Beberapa hari sebelum Lebaran, kerabat dari pihak suamiku berdatangan dari Jawa Tengah, katanya ingin sekalian berziarah. Awalnya aku tidak berpikir macam-macam, karena wajar jika sanak saudara dari kampung datang berkunjung. Tapi ketika mereka masuk ke dalam rumah, aku baru sadar mereka tidak menganggap ini sebagai rumah kerabat, melainkan penginapan gratis. Total ada 6 orang, adik iparku Doni. Sepupu perempuan bernama Linda dengan 2 anaknya yang masih kecil, dan 2 kerabat jauh lainnya. Hari pertama mereka menginap, aku pulang kerja dan mendapati ruang tamu sudah berantakan. Sandal dan sepatu berserakan, kantong plastik dan bungkus makanan ringan tersebar di mana-mana. Masuk ke dapur, aku terpaku melihat tumpukan piring kotor, minyak yang muncrat ke dinding, dan lantai yang lengket. Aku menghela napas, lalu menyingsingkan lengan baju untuk membersihkan semuanya. Setelah selesai, aku mencoba menegur dengan halus. "Mbak, Mas, tolong bantu dijaga kebersihannya sedikit. Ya, ada anak kecil, nanti kalau lari-lari bisa terpeleset." Linda yang sedang asyik bermain ponsel, mendongak dan tersenyum sinis, "Di kampung kami sudah biasa santai, Dek. Gak terlalu pusing sama hal-hal begini." Belum sempat aku berkata apa-apa lagi, ibu mertuaku menyela. Suaranya terdengar lembut, tapi setajam silet. "Baru beberapa hari saja kok sudah rewel. Jadi menantu itu harus tahu diri. Jangan apa-apa dipermasalahkan." Kalimat itu membuatku bungkam. Aku diam dan kembali melanjutkan membersihkan rumah. Saat itu aku masih mencoba menenangkan diri, berpikir mereka hanya akan tinggal beberapa hari. Aku bersabar sedikit demi ketenangan rumah tangga. Tapi semakin aku bersabar, keadaan justru semakin menjadi-jadi. Keesokan harinya, saat pulang kerja, aku tidak menemukan motorku. Setelah kutanya, ternyata Doni sudah membawanya pergi sejak sore. Ia baru pulang larut malam, memarkir motor di depan rumah seolah tidak terjadi apa-apa. Aku keluar untuk memeriksa dan menemukan goresan panjang di bagian depan motor. Catnya terkelupas dengan jelas. Aku mencoba menahan amarah. "Doni, kenapa motor Mbak bisa tergores begini?" Dia melirik sekilas, lalu mengangkat bahu. "Dijalankan biasa keserempet sedikit." "Gitu aja kok, Mbak." Aku berbicara lebih pelan, tapi suaraku mulai tidak bisa menyembunyikan kekesalan. "Itu motorku, setidaknya bilang dulu sama aku." Doni tertawa, suaranya penuh tantangan. "Motor di rumah kan bisa dipakai siapa saja. Mbak kayak itu punya Mbak sendiri saja." Kalimat itu seperti tamparan telak di wajahku. Aku menoleh ke arah Baskara, suamiku, berharap ia akan mengatakan sesuatu. Tapi ia hanya berdiri di sana, membuang muka, lalu berbisik, "Sudahlah, Dek, biarin saja, gak usah dibesar-besarkan." Hanya satu kalimat biarin saja yang ringan, tapi membuatku merasa benar-benar sendirian di rumah ini. Sejak kapan hak-hakku menjadi sesuatu yang bisa ditawar-tawar, dan diamnya suamiku menjadi cara untuk melegalkan segalanya? Malam itu,
Aku tidak bisa tidur. Di ruang tamu masih terdengar suara tawa dan obrolan berisik dari kerabat suami. Aku menarik selimut, membalikkan badan. Hatiku terasa berat. Bukan karena motor yang tergores atau beberapa kalimat menyakitkan, tapi karena untuk pertama kalinya aku sadar dengan sangat jelas, di rumah ini tidak ada seorang pun yang berpihak padaku. Perasaan itu tidak muncul tiba-tiba. Mungkin sudah lama terpendam. Sejak ibu mertua sering menyindir keluargaku yang sederhana, sejak Baskara selalu menyuruhku mengalah demi kedamaian, dan sejak setiap kali makan bersama keluarga besarnya, aku merasa lebih dingin daripada orang asing. Aku sudah terbiasa jika pengorbananku dianggap sebagai hal yang wajar. Hanya saja malam itu, perasaan tidak nyaman di hatiku menjadi lebih jelas dari sebelumnya. Sekitar pukul 9 malam, saat aku baru saja selesai mencuci tumpukan piring terakhir, ponsel di sakuku bergetar. Nomor Pak Hendra, Kepala Departemen Keuangan di kantorku. Biasanya jam segitu ia jarang menelepon, jadi melihat namanya saja sudah membuat hatiku was-was. Aku mengeringkan tangan dan berjalan ke balkon untuk mengangkat telepon. Halo Ratih, kamu masih di rumah? Laporan pencairan dana proyek yang dikirim klien datanya ada yang salah. Pihak audit baru saja memberitahu, besok pagi versi revisinya harus sudah diserahkan. Aku mengerutkan kening. Salahnya banyak, Pak? Hening sejenak. Lalu Pak Hendra menghela napas. Lumayan, kalau tidak segera dibereskan, perusahaan bisa kena denda. Direktur sudah ada di kantor. Bisa tolong bantu malam ini? Hanya kamu yang paling paham data ini? Aku berdiri menatap gang gelap di depan rumah. Saat itu, di ruang tamu, kerabat suami masih tertawa terbahak-bahak. Anak-anak kecil berlarian hingga menumpahkan segelas air ke lantai. Biasanya jika ada urusan mendesak dari kantor, aku akan langsung berangkat tanpa pikir panjang. Tapi malam itu berbeda. Ayah dan ibuku sudah berpesan beberapa hari sebelumnya bahwa mereka akan naik bus dari kampung pada dini hari tanggal 10 Ramadan. Mereka ingin ziarah lebih awal, hanya mampir sebentar di rumahku untuk istirahat, cuci muka, minum teh hangat, lalu langsung berangkat lagi. Berbicara tentang ayah dan ibuku, hatiku selalu luluh. Ayahku, Pak Hartono, seumur hidup bekerja sebagai tukang kayu, punggungnya sedikit bungkuk karena bertahun-tahun menekuni pekerjaannya. Ibuku, Ibu Sri, orangnya kecil dan sangat teliti, selalu takut merepotkan anak-anaknya. Setiap kali datang mengunjungiku, ia tidak pernah mau tinggal lama. Rumahmu kan ada mertuamu, Nak. Ayah sama ibu kalau kelamaan di sini nanti nggak enak, katanya. Aku mendengarnya dengan perasaan iba, tapi hanya bisa tersenyum agar ia tenang. Aku memegang ponsel sejenak sebelum menjawab. Baik, Pak. Saya segera ke sana. Tolong kirimkan filenya lebih dulu. Setelah menutup telepon, aku masuk ke ruang tamu. Baskara sedang duduk di sofa, asyik dengan ponselnya, wajahnya acuh tak acuh. Ibu mertuaku duduk di tengah kerumunan kerabat, mengobrol sambil makan kuaci. Aku berdiri sejenak, menunggu obrolan mereka berhenti, lalu berkata, Mas Bas, malam ini aku harus ke kantor mendadak. Ada masalah laporan, mungkin aku harus lembur sampai pagi. Baskara mendongak, tatapannya sedikit kesal. Jam segini masih pergi? Sangat mendesak. Besok pagi harus diserahkan, kalau salah aku yang tanggung jawab. Aku lalu merendahkan suara, besok sekitar jam 4 pagi, ayah sama ibu datang. Tolong bangun dan bukakan pintu untuk mereka ya. Mereka cuma mampir istirahat sebentar sebelum pergi ziarah. Baskara hanya bergumam pelan, matanya kembali tertuju pada layar ponsel. Caranya menjawab membuatku tidak tenang. Aku mendekat dan mengingatkannya lagi. Mas, ingat ya, ayah sama ibu naik bus malam, orang tua pasti capek. Aku sudah bilang ke ibu juga. Baskara sedikit mengerutkan kening. Iya, tahu. Sekali saja kan cukup ngomongnya. Aku menelan rasa sesak di dada. Aku tidak ingin bertengkar di depan kerabat, juga tidak ingin membuat suasana semakin tegang. Aku menoleh ke ibu mertua, mencoba tetap sopan. Bu, besok pagi ayah sama ibu saya datang lebih awal. Saya sudah siapkan kamar kecil. Kalau saya belum pulang, tolong bukakan pintu agar mereka bisa istirahat sebentar ya.
Ibu Wati yang sedang menggigit kuaci, berhenti. Ia menatapku, pandangannya sekilas tapi terasa sangat dingin. Lalu ia menyeringai. Iya, tahu. Urus saja pekerjaanmu. Hanya satu kalimat. Tapi entah kenapa jantungku berdebar kencang. Nada iya. Tahu itu tidak terdengar seperti sebuah janji, melainkan seperti ucapan untuk mengusirku. Aku menatapnya lagi, tapi ia sudah kembali mengobrol dengan Linda, seolah aku tidak lagi berdiri di sana. Karena tidak tenang, aku masuk ke kamar kecil di belakang untuk memeriksanya sekali lagi. Kamar itu biasanya untuk menyimpan barang, tapi sudah kubereskan sejak sore. Aku merapikan spray bersih, menambahkan 2 bantal empuk, menyiapkan termos air panas, beberapa sachet teh jahe, dan handuk baru. Di sudut kamar, aku juga meletakkan sepasang sandal rumah untuk ibu, karena aku tahu kakinya sering kedinginan setelah perjalanan malam. Aku melakukan semua itu dalam diam. Tapi hatiku sedikit senang membayangkan ayah dan ibu akan melihat betapa perhatiannya putri mereka. Aku menelepon ibuku. Baru 2 kali berdering, ia sudah mengangkatnya. Suaranya terdengar di tengah kebisingan bus. Belum tidur, Nak? Aku mau berangkat ke kantor, Bu. Ada kerjaan mendadak. Kalau besok pagi aku belum pulang, ayah sama ibu tekan bel saja. Mas Bas sama Ibu Wati ada di rumah. Aku sudah pesan. Ibuku terdiam sejenak lalu berkata, ya sudah, kalau pekerjaan penting, urus saja dulu. Ayah sama ibu cuma mampir sebentar kok, nggak akan merepotkan siapa-siapa. Mendengar kalimat itu, mataku terasa panas. Aku tersenyum tipis. Masuk saja, Bu. Istirahat. Jangan sungkan. Ini kan rumahku juga. Setelah mengucapkan kalimat itu, aku sendiri merasa hatiku berat. Rumahku juga. 3 kata yang seharusnya sangat meyakinkan. Tapi pada saat itu, rasanya begitu rapuh. Hampir jam 11 malam, aku berganti pakaian kerja sederhana, mengenakan jaket, dan membawa tas. Baskara masih duduk di sofa, tidak bertanya aku akan pergi naik apa, juga tidak berpesan agar aku berhati-hati. Ibu mertuaku hanya melirikku dan berkata, perempuan kok kerja terus, urusan rumah siapa yang ngurus. Aku berhenti sejenak tapi tidak menoleh. Aku takut jika aku menoleh, semua kekesalan di hatiku akan meledak. Aku hanya menjawab pelan, saya berangkat, Bu. Sampai di gerbang, aku menoleh ke belakang melihat rumah yang terang benderang. Di dalam masih terdengar suara tawa kerabat suami. Aku tidak tahu kenapa saat itu aku berdiri begitu lama. Angin malam yang dingin menyelinap masuk ke kerah bajuku. Perasaan berat tiba-tiba menyelimuti hatiku. Seolah pintu yang baru saja kututup tidak hanya memisahkanku dari rumah, tapi juga dari sebuah kebenaran menyakitkan yang menanti di depan. Aku berangkat ke kantor, mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Bagaimanapun, aku sudah berpesan pada suami dan ibu mertuaku, sudah menyiapkan segalanya dengan baik. Aku tidak pernah menyangka bahwa malam itu, aku telah membiarkan orang tuaku jatuh ke tangan orang-orang yang jika kuingat kembali, hanya membuatku merinding. Di kantor, malam itu terasa lebih panjang dari yang kuduga. Angka-angka di laporan seakan tidak ada habisnya. Salah satu baris menyeret seluruh tabel lainnya untuk diperiksa ulang. Aku dan Pak Hendra duduk berhadapan di ruang rapat kecil. Di depan kami ada 2 laptop yang menyala dan beberapa cangkir kopi yang sudah dingin. Jam di dinding bergerak perlahan. Semakin pagi, kepalaku semakin berat, tapi aku tetap memaksa mataku memeriksa setiap detail. Sekitar jam 4 pagi, ponselku menunjukkan baterai lemah. Karena sedang mengekspor file untuk dikirim ke direktur, aku hanya sempat mencolokkan charger di bawah meja, lalu meletakkan ponsel dengan layar menghadap ke bawah dalam mode senyap, seperti kebiasaanku saat bekerja. Saat itu aku masih berpikir di rumah semuanya aman di tangan Baskara. Aku sudah berpesan dengan sangat jelas, sudah menyiapkan kamar untuk orang tuaku, tidak ada alasan akan terjadi masalah. Tapi tepat saat aku duduk di antara angka-angka dingin itu, di depan gerbang rumahku, ayah dan ibuku baru saja turun dari ojek terakhir setelah perjalanan bus malam yang melelahkan. Langit subuh masih gelap, embun tipis menyelimuti gang kecil. Udara dingin menembus jaket ibuku.
Ayah membawa koper tua berwarna coklat, koper yang telah menemani mereka dalam setiap perjalanan mengunjungi anak-anaknya. Ibu memeluk sebuah tas kain di dadanya, isinya beberapa oleh-oleh dari kampung, getuk, beberapa buah jeruk, dan segenggam daun pandan wangi yang ia petik dari kebun belakang rumah untuk dua orang tua itu berdiri di depan gerbang, menatap rumah yang terang benderang, mungkin hati mereka sedikit lega. Ibuku berbisik, sepertinya Ratih belum pulang, Pak, katanya kerja lembur. Ayahku mengangguk. Iya, kita masuk istirahat sebentar, tunggu terang baru berangkat ziarah, jangan banyak merepotkan. Ayah lalu menekan bel. Suara bel berbunyi singkat di keheningan subuh. Ia tidak menekannya berkali-kali, hanya sekali lalu menunggu. Ibuku merapatkan kerah jaketnya, matanya menatap ke lantai 2. Di dalam rumah masih ada cahaya dari balik tirai, ruang tamu juga terang, bahkan samar-samar terdengar suara televisi. Jelas ada orang yang masih terjaga. Setelah menunggu cukup lama dan tidak ada yang keluar, ibuku berkata mungkin mereka tidur lelap. Ayah menggeleng. Lampunya masih menyala, mungkin tidak terdengar. Ia lalu mengetuk pintu, juga dengan sangat pelan, seolah takut mengganggu tetangga. Permisi, apa ada orang? Saya ayahnya Ratih. Di balik pintu gerbang, terdengar beberapa suara langkah pelan, ibuku mendengar jelas suara sandal diseret di atas ubin dan bisikan seseorang. Ia tersenyum lega menoleh ke arah ayah, tapi kegembiraan itu belum sempat mekar saat pintu kayu di dalam terbuka. Sosok ibu mertuaku, Ibu Wati, muncul di baliknya. Ia tidak membuka gerbang. Ia hanya berdiri di sana, tangan bersedekap, wajahnya menunjukkan kekesalan seolah ia yang terganggu, bukan dua orang tua yang baru saja menempuh perjalanan semalaman. Ayahku buru-buru berkata dengan sangat sopan. Selamat pagi, Bu Besan. Kami baru saja sampai. Ratih sudah berpesan agar kami diizinkan mampir sebentar untuk istirahat sebelum berangkat ziarah. Ibu Wati menatap mereka dari atas sampai bawah. Pandangannya berhenti pada koper tua dan tas kain yang dipeluk ibuku, lalu bibirnya sedikit menyeringai. Jam segini baru sampai? Ibuku buru-buru menjawab, iya Bu. Bus malam sampainya kepagian. Kami hanya minta izin duduk di ruang tamu sebentar. Tidak akan merepotkan. Ibu Wati tidak membuka gerbang. Ia menoleh ke dalam, di mana beberapa sosok lain terlihat mengintip, lalu ia berkata dengan suara tinggi, rumah sudah penuh. Kalau mau menginap, cari saja penginapan. Ibuku tertegun. Ayahku juga terdiam beberapa detik, mengira salah dengar. Ia merendahkan suaranya, kami tidak menginap, Bu. Hanya istirahat 1 atau 2 jam. Di luar masih terlalu pagi, belum tahu mau kemana. Ibu Wati langsung memotong. Saya bilang tidak ada tempat, ya tidak ada tempat. Rumah ini sedang ramai kerabat saya dari kampung. Bapak dan Ibu harap maklum. Cari saja penginapan dekat terminal. Rumah ini bukan tempat kos. Kalimat rumah ini bukan tempat kos jatuh dengan dinginnya. Ibuku menunduk, tangannya yang memeluk tas kain terkepal. Ayahku berdiri sedikit lebih tegak, tapi punggungnya yang sudah bungkuk membuat posturnya terlihat semakin menyedihkan. Ia masih mencoba menjaga sopan santun. Kalau ibu berkata begitu, kami paham. Tapi Ratih sudah berpesan, takutnya nanti dia pulang dan tahu, malah sedih. Ibu Wati tertawa sinis. Ratih kerja biarkan dia kerja. Urusan di dalam rumah ini, saya yang atur, lagi pula, kalau mau ziarah ya langsung saja, kenapa harus mampir ke sini, merepotkan saja. Di belakangnya, Linda muncul, rambutnya acak-acakan tapi senyumnya sangat jelas. Doni berdiri di dekat tangga sambil memegang gelas, menatap ayah dan ibuku seolah menonton pertunjukan. Seorang kerabat lain bahkan berbisik cukup keras, orang kampung gayanya mau ziarah pagi-pagi, merepotkan saja. Ibuku mendengarnya, wajahnya memerah karena malu. Ia tidak membantah. Seumur hidup, ibuku memang begitu. Selalu mengalah, hanya takut anak-anaknya berada di posisi sulit. Ia menarik lengan baju ayahku, memberi isyarat untuk pergi. Tapi tepat pada saat itu, ayahku melihat Baskara berdiri di balik pintu ruang tamu. Suamiku berdiri di sana, jelas ia mendengar semuanya. Ia mengenakan kaos,
Rambutnya masih acak-acakan, satu tangannya memegang ponsel. Ayahku menatapnya, matanya seolah menantikan satu kalimat. Hanya satu kalimat, "Ayah, Ibu, silakan masuk." Hanya itu, dan semuanya akan berbeda. Tapi Baskara hanya berdiri diam. Wajahnya tampak bingung, lalu ia menunduk menatap ponselnya, seolah jika ia tidak melihat siapapun, masalah di hadapannya akan hilang dengan sendirinya. Ayahku memanggil pelan, "Bas." Suamiku mendongak, bibirnya bergerak tapi tidak ada suara yang keluar. Ibu Wati menoleh tajam ke arahnya, tatapannya seperti sebuah perintah. Dan suamiku benar-benar diam. Keheningan itulah yang setiap kali kuingat kembali, terasa lebih menyakitkan dari semua makian. Karena orang asing bisa saja tidak peduli, tapi seorang suami yang diam saat orang tua istrinya dipermalukan, itu bukan lagi ketidakpedulian. Ayahku mengerti. Ia tidak berkata apa-apa lagi. Ia menarik kopernya mundur selangkah, lalu menunduk sedikit. "Baiklah, kalau begitu kami permisi." Ibuku masih mencoba tersenyum paksa. "Maaf sudah merepotkan, Bu Besan." Tidak ada yang menjawab. Pintu di dalam ditutup di hadapan mereka. Suara kunci gerendel terdengar kering di tengah pagi yang dingin. Dua orang tua itu berdiri di luar selama beberapa detik, seperti tidak tahu harus kemana. Lalu ayahku mengangkat kopernya, ibuku memeluk tas kainnya, dan mereka diam-diam berbalik, melangkah ke ujung gang. Jalanan saat itu masih sepi. Lampu jalan yang kuning pucat menyinari bayangan dua orang tua yang memanjang di atas aspal yang lembab. Mereka tidak meneleponku, mereka juga tidak menyalahkan siapapun. Hanya punggung ayah yang terlihat sedikit lebih bungkuk, dan ibuku yang berjalan sambil mengusap sudut matanya dengan ujung lengan baju, seolah takut embun pagi pun melihat kesedihannya. Sesampainya di ujung gang, ayah dan ibuku berhenti di bawah pohon ketapang. Langit saat itu belum sepenuhnya terang. Embun tipis menyelimuti atap-atap rumah, juga bahu kedua orang tuaku. Koper tua itu diletakkan di samping kaki ayah, rodanya menyentuh semen dan mengeluarkan suara pelan sebelum kembali hening. Ibuku berdiri di sampingnya, tangannya yang gemetar merogoh ponsel dari dalam tas. Ia membuka daftar kontak, jarinya berhenti lama di namaku. Hanya satu sentuhan, dan aku akan tahu apa yang baru saja terjadi. Hanya satu panggilan, dan dimanapun aku berada, aku akan meninggalkan segalanya dan berlari pulang. Tapi ibuku menatap layar yang menyala itu, lalu mematikannya, dan perlahan memasukkan kembali ponsel ke dalam tas. Ayahku menoleh dan bertanya pelan, "Kenapa tidak telepon Ratih?" Ibuku menunduk. Suaranya tercekat. "Sudahlah Pak, anaknya sedang kerja, jangan membuat dia sulit. Hidupnya di rumah mertuanya sudah cukup berat. Kalau kita telepon sekarang, sama saja memaksanya memilih." Ayahku tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya menatap ke arah rumah yang baru saja menutup pintu untuknya. Pandangannya terasa berat. Seumur hidup, ayahku tidak pandai mengeluh. Ia hanya diam-diam mengangkat kembali kopernya dan berkata sangat pelan, "Kalau begitu kita cari tempat duduk dulu. Nanti kalau sudah terang baru berangkat." Mereka berjalan kaki ke arah terminal terdekat. Karena masih terlalu pagi, warung-warung belum banyak yang buka. Ibuku ingin duduk di bangku taman, tapi ayah takut ia kedinginan. Akhirnya, mereka menyewa sebuah kamar di penginapan sederhana dekat terminal. Ruangannya sempit, dindingnya lembab, selimutnya tipis, dan bau asap rokok masih tertinggal di udara. Tapi ibuku tetap mencoba tersenyum. "Ada tempat untuk cuci muka saja sudah bagus, Pak." Ia meletakkan tas kainnya, mengeluarkan bungkusan getuk yang ia siapkan untukku. Beberapa potong sudah sedikit penyok setelah perjalanan panjang. Ibu menatapnya sejenak, lalu membungkusnya kembali dalam diam. Mungkin dalam hatinya ia sudah membayangkan akan memberikannya padaku, sambil mengucapkan beberapa kalimat sederhana seperti biasanya. Tapi kini, oleh-oleh dari kampung itu terasa sama menyedihkannya dengan orang yang membawanya. Setelah beristirahat kurang dari 1 jam, ayah dan ibuku tetap memutuskan untuk berangkat berziarah sesuai rencana. Bukan karena mereka masih bersemangat, tapi karena sudah jauh-jauh datang, mereka tidak ingin kesedihan ini merusak niat baik mereka. Sebelum meninggalkan penginapan, ibuku masih sempat bercermin, merapikan rambutnya,
mencoba membuat wajahnya tidak terlihat terlalu lelah. Ia berkata pada ayah, "Nanti kalau Ratih telepon, Bapak jangan cerita apa-apa ya. Bilang saja kita berangkat lebih awal." Ayahku menatapnya, suaranya terdengar berat. "Tapi dia anak kita, Bu," ibuku menjawab sangat pelan. "Justru karena dia anak kita, makanya kita tidak mau dia lebih sakit hati." Sementara ayah dan ibuku mencoba menelan kepahitan demi ketenangan putri mereka, di rumah itu, segalanya berjalan seolah tidak terjadi apa-apa. Kerabat suami kembali ke ruang tamu, melanjutkan tidur-tiduran di sofa. Ada yang mengeluh tidurnya terganggu. Ada yang sambil menguap bertanya sarapan apa hari ini. Tidak ada seorang pun yang menyinggung dua orang tua yang baru saja diusir ke dalam dinginnya embun pagi. Ibu Wati masuk ke dapur, menuang segelas air hangat untuk dirinya sendiri dengan wajah tanpa dosa. Linda duduk di meja makan sambil tersenyum miring. "Ibu begitu tadi, tidak takut nanti Mbak Ratih tahu dan marah?" Ibu mertuaku meletakkan gelasnya dengan keras, suaranya penuh penghinaan. "Dia berani apa? Jadi menantu di rumah ini ya harus tahu diri. Biar keluarganya juga tahu, tidak bisa seenaknya datang kapan saja." Doni dari ruang tamu menyahut. "Betul itu, Bu. Rumah kita kan lagi ramai begini. Masih mau bawa orang lagi. Dikira Jakarta ini tempat penampungan apa?" Ibu Wati menyeringai, "Harus diberitahu tempatnya. Anak perempuan kalau sudah menikah ya jadi milik keluarga suami. Jangan seenaknya bawa-bawa orang tuanya ke sini." Kalimat itu bukan diucapkan karena emosi sesaat. Itu adalah sesuatu yang sudah lama ada di kepalanya, hanya menunggu kesempatan untuk keluar. Ia tidak hanya tidak suka dengan kedatangan orang tuaku, ia benci fakta bahwa aku masih memikirkan keluargaku sendiri, masih menganggap orang tuaku sebagai kerabat yang harus dihormati. Dalam pikirannya, sekali aku menjadi menantu, aku harus tunduk pada keluarga suami. Sementara keluargaku sendiri hanya boleh berada di pinggiran hidupku. Baskara duduk di sofa, mendengar semua itu. Ia tidak tertawa, juga tidak berkomentar. Tapi diamnya membuat segalanya terasa lebih menakutkan. Jika ia benar-benar merasa ibunya salah, ia bisa saja mengatakan sesuatu. Jika ia masih punya sedikit rasa hormat pada mertuanya, ia bisa saja meneleponku. Tapi ia tidak melakukan apa-apa. Ia hanya memegang ponselnya, menggulir layar seperti orang luar. Bahkan saat Linda menggodanya, Mas Bas tidak takut istrinya pulang ngamuk, Baskara hanya mengerutkan kening, suaranya kesal tapi tetap pelan. "Sudah, jangan dibahas lagi. Masalahnya sudah lewat, sudah lewat." Tiga kata itu mungkin baginya adalah cara untuk menghindar, tapi bagi orang tuaku, itu adalah luka. Bagiku nantinya, itu adalah bukti paling jelas bahwa di rumah ini, diam juga bisa berarti menjadi kaki tangan. Sementara aku, saat itu masih di kantor. Langit di luar jendela kaca mulai terang, tapi di dalam ruang rapat, lampu putih masih menyala dingin. Ponselku tergeletak di samping laptop, baterainya baru terisi sedikit, layarnya tidak menunjukkan notifikasi apapun yang menarik perhatianku. Aku hanya berpikir ayah dan ibu sudah masuk ke rumah, mungkin sedang beristirahat di kamar kecil yang sudah kusiapkan. Pikiran itu membuatku sedikit lebih tenang, dan aku berusaha menyelesaikan sisa pekerjaan agar bisa cepat pulang. Sekitar pukul 6 pagi, Pak Hendra menyuruhku untuk istirahat sejenak, tapi aku tidak bisa tidur. Entah kenapa, hatiku terasa gelisah. Aku membuka ponsel hendak menelepon ibu, tapi tepat saat itu direktur masuk menanyakan hasil laporan. Aku meletakkan kembali ponselku. Hanya satu kali meletakkannya, aku telah kehilangan kesempatan untuk tahu di mana orang tuaku berada dan apa yang telah mereka alami. Nanti, setelah semuanya terbongkar, barulah aku sadar. Hal yang paling menyakitkanku bukan hanya ucapan ibu mertuaku atau pintu yang terkunci di hadapan orang tuaku. Hal yang paling menakutkan adalah, di sebuah rumah yang penuh dengan orang, tidak ada satupun yang merasa perlu memberitahuku. Mereka semua sepakat untuk diam, sepakat menganggap penghinaan terhadap orang tuaku sebagai hal sepele. Dan keheningan bersama itulah, yang lebih dingin dari makian manapun, telah mengubah pagi itu menjadi sebuah pengkhianatan kolektif yang tidak akan pernah kulupakan. Hampir pukul 7 pagi,
laporan akhirnya selesai dikirim. Saat Pak Hendra berkata, "Sudah beres. Ratih, kamu pulang istirahat saja." Aku baru sadar mataku terasa perih dan punggungku pegal karena duduk semalaman. Aku membereskan laptop, mengambil tas, dan meninggalkan kantor dengan perasaan lelah sekaligus cemas. Di luar, langit sudah terang dan jalanan mulai ramai. Sementara di kepalaku hanya ada pikiran tentang ayah dan ibu. Jam segini, mereka pasti sudah di rumah, mungkin sedang beristirahat di kamar kecil yang sudah kusiapkan. Di dalam taksi, aku menelepon ibuku. Telepon berdering lama, tapi tidak diangkat. Aku mengerutkan kening, mencoba berpikir positif. Mungkin ibu sedang di jalan menuju tempat ziarah dan tidak mendengar. Aku menelepon ayah, juga tidak diangkat. Perasaan aneh mulai menyelinap. Tapi karena terlalu lelah, aku masih mencoba menenangkan diri. Orang tuaku memang tidak terbiasa dengan ponsel. Aku mengirim pesan singkat pada ibu. "Ayah sama ibu sudah istirahat? Ratih lagi di jalan pulang." Pesan terkirim, tapi tidak ada tanda sudah dibaca. Saat itu aku masih belum berani berpikir yang buruk-buruk. Aku bahkan berpikir mungkin mereka kasihan padaku yang kerja lembur. Jadi mereka langsung berangkat ziarah tanpa ingin membangunkanku. Pikiran itu sempat membuat hatiku sedikit hangat. Orang tuaku seumur hidup selalu begitu. Selalu mengalah demi anak-anaknya. Begitu taksi berbelok ke gang rumahku, aku melihat Bu Endang, tetangga sebelah, sedang menyapu halaman. Ia sudah lama tinggal di sini. Orangnya ceplas-ceplos, tapi biasanya jarang ikut campur urusan orang. Begitu melihatku turun dari taksi, ia tiba-tiba berhenti menyapu dan menatapku dengan pandangan aneh. Bukan pandangan sapaan biasa, melainkan pandangan prihatin, seperti orang yang menyimpan rahasia dan tidak enak untuk menyampaikannya. Aku menunduk menyapa. "Pagi, Bu." "Pagi-pagi sudah rapi, Bu," sapaku. Bu Endang tidak langsung menjawab. Ia menatapku dari atas sampai bawah, lalu merendahkan suaranya. "Ratih, tadi pagi orang tuamu diusir, ya?" Aku tertegun. Kalimat itu menghantam telingaku, membuatku mengira salah dengar. Seluruh tubuhku terasa dingin, tanganku yang memegang tas tanpa sadar terkepal, aku mendekatinya, suaraku serak. "Maksud ibu? Orang tua saya. Siapa yang mengusir?" Bu Endang menghela napas, menyandarkan sapunya ke dinding. "Saya juga sebetulnya nggak mau ikut campur. Tapi kasihan sekali melihat bapak dan ibumu. Sekitar jam 4 subuh tadi, mereka berdiri lama di depan gerbang rumahmu. Setelah beberapa kali mengetuk, baru ada yang keluar. Ibu mertuamu berdiri di dalam, tidak mau membuka gerbang. Bilang rumah sudah penuh, suruh cari penginapan." Telingaku berdengung. Aku menatap ke arah rumahku yang hanya beberapa puluh meter di depan, gerbangnya tertutup damai seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Aku bertanya lagi, setiap kata seolah tersangkut di tenggorokan. "Apa ibu yakin?" Bu Endang mengangguk, wajahnya tampak serius. "Jelas sekali. Ibu mertuamu bahkan bilang begini, rumah ini bukan tempat kos." Saya yang di seberang sini saja mendengarnya sakit hati, kalimat itu seperti tamparan telak di wajahku, rumah ini bukan tempat kos. Jadi, orang tuaku dianggap apa? Dua orang yang telah melahirkanku, membesarkanku, bahkan menjual tanah di kampung untuk membantuku agar bisa punya tempat tinggal yang layak di kota ini. Tapi saat berdiri di depan pintu rumah putri mereka sendiri, mereka diperlakukan seperti pengemis yang minta tumpangan. Dadaku terasa sesak, bukan karena lelah, tapi karena rasa sakit yang dihimpit oleh penghinaan dan kemarahan. Aku mencoba tetap tenang. "Waktu itu, apa suami saya ada di rumah, Bu?" Bu Endang menatapku dengan pandangan semakin iba. Ia terdiam sejenak lalu berkata, "Saya lihat Mas Baskara berdiri di dalam." Dia tidak bilang apa-apa, hanya satu kalimat itu, dan kakiku nyaris lemas. Aku sudah siap jika ibu mertuaku bersikap tidak menyenangkan. Jika kerabatnya tidak peduli. Tapi Baskara berbeda. Ia suamiku. Ia tahu bagaimana sifat orang tuaku. Ia tahu, aku sudah berpesan dengan sangat jelas. Tapi saat orang tuaku berdiri di luar, ia memilih untuk diam. Aku menelan ludah, bertanya dengan suara bergetar,
Kenapa orang tua saya tidak menelepon saya, Bu? Bu Endang menghela napas. Ibumu sempat mengeluarkan ponsel. Saya lihat, tapi kemudian ia menyimpannya lagi. Dia bilang ke suaminya, anaknya sedang kerja. Jangan membuat dia sulit. Sampai di situ, aku tidak tahan lagi. Mataku panas. Tapi air mata belum sempat jatuh sudah terhalang oleh amarah yang membuncah. Orang tuaku dipermalukan sampai seperti itu. Tapi yang pertama mereka pikirkan adalah agar aku tidak berada di posisi sulit. Mereka menahan dingin, menahan malu, menahan sakit hati, hanya untuk menjaga sedikit harga diri pernikahanku. Lalu bagaimana dengan orang-orang di dalam rumah itu? Mereka telah menginjak-injak kebaikan orang tuaku. Aku berterima kasih pada Bu Endang, tapi suaraku nyaris tidak terdengar. Ia memegang tanganku dengan lembut. Kamu harus bicara baik-baik sama mereka, Ratih. Sabar itu ada batasnya. Orang tua sudah jauh-jauh datang, masa diperlakukan seperti itu? Aku tidak menjawab. Aku berbalik dan berjalan lurus ke arah rumah. Setiap langkahku seolah membawa serta semua tahun-tahun kesabaranku, semua kalimat pedas ibu mertuaku, setiap kali Baskara menyuruhku biarin saja, dan setiap kali aku menenangkan diri bahwa setiap keluarga pasti ada masalah. Semuanya kembali membanjiri pikiranku. Tapi kali ini berbeda. Yang mereka sentuh bukan hanya aku, tapi orang tuaku. Aku membuka gerbang dan masuk ke dalam. Suara tawa masih terdengar riuh. Aroma sarapan yang sedap menguar dari dapur. Linda sedang mengupas telur untuk anaknya. Doni makan sambil tertawa terbahak-bahak. Ibu mertuaku duduk di meja makan dengan wajah santai seperti nyonya rumah yang sedang menjamu tamu. Baskara duduk di sampingnya, menunduk makan. Sama sekali tidak menyadari bahwa aku sudah tahu segalanya. Aku berdiri di pintu ruang tamu, menatap mereka satu persatu. Tidak ada yang tampak bersalah. Tidak ada yang merasa baru saja melakukan hal yang keterlaluan. Bahkan saat melihatku pulang, Ibu Wati hanya melirik sekilas. Suaranya dingin, sudah pulang? Nasi ada di dapur, kalau mau makan ambil sendiri. Aku menatapnya, lalu menatap Baskara. Pada saat itu, hatiku tiba-tiba menjadi sunyi yang menakutkan. Aku tidak menangis, tidak berteriak, juga tidak langsung menuduh. Aku hanya merasakan sebuah pintu di dalam hatiku tertutup rapat. Pintu kesabaran. Pintu harapan. Pintu dari semua kebohongan pada diri sendiri bahwa jika aku berusaha lebih keras, segalanya akan membaik. Aku meletakkan tasku di sofa, melangkah ke tengah ruang tamu. Suara tawa perlahan mereda saat mereka menyadari raut wajahku yang tidak biasa. Baskara mendongak menatapku, matanya tampak bingung. Ibu mertuaku masih mencoba mempertahankan ketenangannya, tapi tangannya yang memegang sendok berhenti bergerak. Aku menatap lurus ke arah mereka, setiap kata keluar dengan perlahan. Tadi pagi? Siapa yang mengusir ayah dan ibuku dari rumah ini? Seluruh ruangan hening seketika. Dan dalam keheningan itulah, aku sadar betul satu hal. Aku sudah terlalu lama bersabar. Kali ini, jika aku masih diam, maka yang bersalah pada orang tuaku bukan hanya mereka, tapi juga aku sendiri. Pertanyaanku baru saja terlontar, seluruh ruang tamu seakan kehilangan suaranya. Tawa yang tadi riuh seketika lenyap. Linda berhenti mengupas telur. Doni meletakkan sendoknya, tapi matanya menatapku dengan tatapan menantang. Dan Baskara, pria yang seharusnya menjadi sandaranku, hanya menunduk menatap piring di hadapannya, seolah butiran nasi di sana lebih penting daripada penghinaan yang diterima mertuanya. Aku berdiri di tengah ruangan, tidak maju, tidak mundur. Aku menatap lurus ke arah ibu mertuaku. Ibu Wati masih duduk di ujung meja, wajahnya tenang dengan dingin. Jika bukan karena Bu Endang yang baru saja bercerita, mungkin melihat sikapnya, aku akan mengira ia hanya tidak sengaja menjatuhkan piring, bukan baru saja mengusir dua orang tua dari depan pintu. Aku mengulangi pertanyaanku, suaraku lebih pelan. Saya tanya sekali lagi, tadi pagi siapa yang mengusir orang tua saya? Ibu Wati meletakkan sendok dan garpunya dengan keras ke atas piring, menimbulkan suara yang nyaring. Ia mendongak. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyum sinis. Aku yang usir? Memangnya kenapa?
Meskipun sudah menduganya, hatiku tetap terasa sesak. Aku menatapnya, mencoba menelan getaran yang naik ke tenggorokan. Coba ibu ulangi. Ibu Wati bersandar ke kursi, suaranya semakin angkuh. Sudah kubilang, aku yang usir. Rumah ini sedang ramai. Sudah tidak ada tempat. Kusuruh mereka cari penginapan. Apa yang salah? Rumah-rumahku, aku yang punya hak. 3 kata rumah-rumahku membuatku tertawa. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa yang begitu dingin sampai aku sendiri merasa asing. Aku menatapnya perlahan lalu bertanya, "Rumah ibu?" Pertanyaan itu membuat raut wajah Ibu Wati sedikit berubah. Tapi dengan cepat ia kembali memasang tampang superiornya. "Maksudmu apa bertanya begitu? Aku ini ibu mertuamu. Ini rumah anakku, berarti rumahku juga. Masa aku tidak punya hak untuk mengatur?" Baskara saat ini baru mendongak. Ia berdiri, mendekatiku, suaranya merendah seolah takut terdengar tetangga. "Ratih, tenang dulu. Ada apa-apa kita bicarakan baik-baik, jangan ribut di depan semua orang." Aku berbalik tajam ke arahnya. Kalimat "jangan ribut" itu sudah terlalu sering kudengar. Setiap kali ibunya berkata pedas, ia menyuruhku jangan ribut. Setiap kali kerabatnya keterlaluan, ia menyuruhku jangan ribut. Dan tadi pagi saat orang tuaku diusir. Mungkin di dalam hatinya ia juga berkata hal yang sama. Selama tidak ada yang ribut, semuanya akan berlalu. Aku menatap lurus ke matanya. "Kamu diam." Baskara tertegun. Mungkin selama bertahun-tahun hidup bersama, ia belum pernah mendengar aku berbicara padanya dengan nada seperti itu. Aku melangkah maju, bertanya dengan jelas, "Tadi pagi kamu berdiri di sana, kan?" Wajahnya memucat. Ia membuka mulutnya hendak mengatakan sesuatu, tapi kemudian menunduk. Diamnya adalah sebuah jawaban. Aku mengangguk, tenggorokanku tercekat tapi suaraku tetap tenang. "Jadi kamu dengar semuanya. Kamu lihat orang tuaku di luar. Kamu tahu mereka naik bus malam. Tahu aku sudah berpesan padamu, tapi kamu tetap diam." Baskara tergagap. Waktu itu, aku belum sempat bereaksi. "Ibu bilang rumah lagi ramai." Aku memotongnya. "Kamu pikir apa? Kamu pikir orang tuaku akan tahu malu dan pergi sendiri?" Tidak ada yang berani menyela. Aku kembali menatap Ibu Wati. Rasa sakit di hatiku mulai berubah menjadi dingin. Orang tua saya usianya sudah di atas 60 tahun. Mereka naik bus semalaman, sampai di sini saat langit masih gelap, hanya minta izin istirahat 1 atau 2 jam. Tapi ibu mengunci pintu, mengusir mereka seperti pengemis. Ibu melakukan itu dan masih bertanya apa yang salah? Linda saat itu meletakkan telurnya dan menyela. "Biar jelas ya, kami ini datang lebih dulu. Kalau rumah sudah penuh ya harus terima. Siapa suruh orang tuamu tidak memberitahu jauh-jauh hari?" Aku menoleh ke arah Linda. "Tidak memberitahu? Aku sudah berpesan sejak semalam. Berpesan pada suamiku, berpesan pada ibu mertuaku. Kamarnya pun sudah kusiapkan. Selimut, bantal, air panas, sandal rumah, semuanya sudah ada. Di mana penuhnya?" Linda sedikit terdiam tapi masih mencoba membantah. "Ya kan ramai jadi tidak nyaman? Lagi pula, keluarga suami sedang ada acara. Seharusnya pihak keluarga istri tahu diri, menginap di luar sementara kan tidak apa-apa." Aku tertawa sinis. Tahu diri? Atau harus tahu posisi seperti yang dikatakan ibu mertuaku? Kalimat itu membuat wajah Ibu Wati langsung menggelap. Ia menggebrak meja. Suaranya melengking. "Kamu bicara sama siapa? Hah? Kamu itu menantu di rumah ini? Bicara sama saya harus ada sopan santunnya. Jangan mentang-mentang kerja cari uang. Lalu mau mengajari ibu mertua." Anak-anak kecil terkejut dan terdiam. Doni berdiri dengan tampang garang. "Mbak Ratih, jangan keterlaluan. Ibu saya sudah tua, jangan kurang ajar." Aku menatap Doni, lalu menatap semua orang di ruangan itu. Mereka memang ramai. Sangat ramai sampai jika ini adalah aku yang dulu, mungkin aku akan takut. Takut dicap menantu durhaka, takut membuat suami serba salah, takut gunjingan orang. Tapi pagi itu, semua ketakutan itu tiba-tiba menjadi kecil.
Karena aku telah melihat dengan jelas, saat orang tuaku diperlakukan dengan buruk, tidak ada satupun dari mereka yang memikirkan tentang kemanusiaan. Aku berkata perlahan, saya tidak kurang ajar, saya hanya bertanya, jika tadi pagi yang berdiri di depan gerbang adalah orang tua ibu, dikunci dan diusir, apa ibu masih bisa bicara sesantai ini? Ibu Wati menunjuk wajahku. Jangan samakan saya dengan mereka. Orang tuaku tidak akan pernah tidak tahu malu datang pagi-pagi buta ke rumah orang. Darahku seakan membeku, tapi kali ini aku tidak membiarkan amarah menguasaiku. Aku menarik napas dalam-dalam, menatapnya dengan pandangan yang bahkan membuatnya terdiam. Ibu bilang rumah orang itu benar. Karena rumah ini memang bukan milik ibu. Suasana di ruangan itu menjadi sangat tegang. Baskara mendekat hendak memegang tanganku. Ratih, jangan bicara begitu. Aku menarik tanganku, tidak membiarkannya menyentuh. Tidak, hari ini harus jelas. Selama ini kalian tinggal di rumahku, makan dari hasil masakanku, menggunakan barang-barang yang kubeli, lalu berbalik mengusir orang tuaku. Sekarang kalian masih berani bilang ini rumah kalian? Ibu Wati berdiri, wajahnya memerah. Rumahmu? Kamu menikah dengan anakku, jadi apapun milikmu adalah milik keluarga suami. Perempuan kalau sudah menikah masih membeda-bedakan milikku-milikmu? Aku menatapnya, setiap kata keluar dengan dingin dan jelas. Kalau sudah bicara soal sopan santun, soal keluarga suami dan keluarga istri, kalau begitu hari ini kita jelaskan sekalian, siapa sebenarnya pemilik rumah ini. Kalimat itu membuat seluruh ruangan hening. Baskara menatapku tidak percaya. Ibu Wati terpaku, tangannya yang tadi menunjukku kini membeku di udara. Sementara aku, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun mengalah, merasakan punggungku tegak di hadapan semua orang yang mengira aku hanya bisa menahan diri. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Di tengah tatapan terkejut semua orang, aku berbalik dan berjalan lurus ke kamar tidur. Di belakangku, suara ibu mertuaku masih terdengar nyaring. Kamu mau melakukan apa, Ratih? Jangan pikir kamu bisa mengancam kami dengan masalah uang. Aku mendengarnya tapi tidak menjawab. Terkadang, berdebat dengan mulut hanya membuat orang baik semakin lelah, sementara orang yang tidak masuk akal akan semakin menjadi-jadi. Aku membuka laci paling bawah, tempat ku simpan sebuah kotak besi kecil yang selama ini tidak pernah kubiarkan siapapun menyentuhnya. Di dalamnya ada dokumen-dokumen terpenting dalam hidupku, akta jual beli rumah, sertifikat hak milik, SHM, asli, dokumen pinjaman bank, dan setumpuk tebal rekening koran yang diam-diam telah kusimpan sejak lama. Sebenarnya, aku menyimpannya bukan untuk berjaga-jaga dari suami atau mertua. Aku hanya seorang akuntan yang terbiasa menyimpan bukti dengan rapi. Tidak kusangka, kebiasaan itu suatu hari menjadi senjataku untuk berdiri tegak di hadapan mereka. Ketika aku kembali ke ruang tamu, semua mata tertuju pada map merah di tanganku. Baskara melihatnya lebih dulu, raut wajahnya langsung berubah. Ia melangkah maju seolah ingin menghentikanku, tapi saat bertemu dengan tatapanku, ia terdiam. Aku meletakkan SHM itu di atas meja, tepat di tengah hidangan sarapan yang belum selesai. Suara sampul tebal yang menyentuh permukaan kayu tidak keras, tapi cukup untuk membuat seluruh ruangan hening. Aku menatap mereka satu persatu, lalu berkata perlahan. Silakan dibaca. Nama siapa yang tertulis di sini? Tidak ada yang bergerak. Ibu Wati menatap sertifikat itu, wajahnya masih mencoba mempertahankan kesombongannya, tapi matanya sudah mulai goyah. Linda mencondongkan tubuhnya penasaran, sementara Doni mengerutkan kening seolah tidak mengerti. Aku membuka halaman yang berisi informasi pemilik, memutar sertifikat itu ke arah mereka. 3 kata, Ratih Susanti, tercetak jelas, rapi, dan tidak terbantahkan. Linda adalah yang pertama kali bersuara. Loh, kok ini namanya Mbak Ratih? Pertanyaan itu seperti menyulut api. Ibu mertuaku tersentak lalu buru-buru menepisnya. Memang kenapa kalau atas namanya? Atas nama bukan berarti itu milikmu. Anakku yang beli rumah ini. Kamu itu cuma dititipi surat-suratnya. Perempuan kalau sudah menikah, rumah itu milik suami. Aku tertawa. Tertawa karena sampai detik ini,
Ia masih berpikir jika ia berbicara lebih keras, kebenaran akan berubah. Aku bertanya lagi, dititipi? Dititipi tapi saya yang tanda tangan akta jual beli? Dititipi tapi bank memotong cicilan dari rekening saya setiap bulan selama 5 tahun terakhir? Selesai berkata begitu, aku mengeluarkan tumpukan rekening koran dari dalam map, meletakkannya di atas meja. Setiap lembar terjilid rapi, ditandai dengan stabilo. Aku tidak perlu banyak bicara, angka-angka itu berbicara sendiri. Aku menunjuk setiap baris transfer, cicilan rumah, bunga bank, iuran pemeliharaan, biaya renovasi, semuanya keluar dari rekeningku. Aku menatap Baskara, suaraku tenang hingga terasa dingin. Coba kamu katakan, selama 5 tahun kita mencicil rumah ini, berapa bagian yang kamu bayar? Wajah Baskara memerah lalu memucat. Ia menatap tumpukan kertas di meja seolah melihat sesuatu yang menakutkan. Bibirnya bergerak beberapa kali sebelum akhirnya bisa berkata, Ratih, kenapa kamu keluarkan semua ini? Masalah keluarga apa perlu dihitung-hitung sampai sedetail ini? Aku menatapnya lama sekali. Kalimat itu, jika diucapkan di masa lalu, mungkin akan membuatku merasa bersalah. Aku akan menyalahkan diriku sendiri, karena terlalu perhitungan dengan suami, karena membawa masalah uang ke tengah keluarga. Tapi pagi ini, saat orang tuaku diusir, aku telah mengerti satu hal, orang hanya akan menuduhmu perhitungan ketika mereka sudah terlalu terbiasa menikmati pengorbananmu dengan mudah. Aku berkata, aku tidak mau perhitungan. Tapi kalian yang memaksaku. Bertahun-tahun aku yang membayar cicilan, membayar listrik dan air, membeli setiap gorden, setiap lemari, setiap piring di rumah ini. Sementara kamu, berapa kontribusimu? Sepertiganya saja ada tidak? Baskara menunduk, tidak menjawab. Diamnya kali ini berbeda dengan diamnya tadi pagi. Tadi pagi ia diam karena pengecut, sekarang ia diam karena tidak punya apapun untuk dikatakan. Ibu Wati melihat anaknya terpojok menjadi murka. Ia berdiri dan menunjukku, hebat sekali kamu. Kamu gunakan uang untuk menindas suamimu? Anakku juga bekerja keras, bukan bersantai saja. Dia itu laki-laki di rumah ini harus ada bagiannya. Aku menoleh padanya. Ada bagian atau tidak? Bukan ibu yang menentukan. Dokumen hukum ada di sini, rekening koran ada di sini. Kalau ibu merasa tidak adil, silakan bawa ke pengadilan. Dua kata ke pengadilan membuat Ibu Wati terdiam. Linda dan Doni juga tidak lagi bersikap angkuh. Ruangan yang tadinya ramai tiba-tiba terasa sesak dengan cara yang berbeda. Bukan karena kekurangan tempat, tapi karena kebenaran telah menyelinap di antara mereka, memaksa setiap orang untuk bercermin. Aku menutup SHM itu tapi tetap meletakkannya di atas meja. Aku tidak menyimpannya. Aku ingin mereka melihatnya. Ingin mereka mengerti bahwa rumah ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka rebut hanya dengan suara keras, dengan status ibu mertua, atau dengan tameng keluarga suami yang selalu mereka gunakan untuk menekanku. Aku menatap lurus ke arah Ibu Wati, berkata dengan jelas. Selama ini saya menghormati ibu karena ibu adalah ibu dari suami saya mengizinkan kerabat suami menumpang karena saya masih memikirkan hubungan baik. Saya diam saat kalian membuat berantakan, menggunakan barang-barang saya, menggores motor saya, karena saya tidak ingin Baskara berada di posisi sulit. Tapi jangan salah artikan kebaikan saya sebagai hak untuk meremehkan saya. Tidak ada yang menjawab, hanya terdengar napas ibu mertuaku yang terengah-engah dan suara sendok anak kecil yang tidak sengaja menyentuh mangkuk. Baskara mendongak menatapku, tatapannya penuh keterkejutan dan keasingan. Mungkin untuk pertama kalinya, ia melihatku bukan lagi sebagai istri yang bisa ditenangkan hanya dengan kata biarin saja. Aku meletakkan tanganku di atas tumpukan berkas itu, menyimpulkan dengan suara sangat pelan. Jadi, mulai saat ini, jangan ada seorang pun di rumah ini yang berani mengatakan rumahku lagi. Karena jika harus disebut dengan benar, ini adalah rumah saya. Dan orang tua saya punya hak untuk melangkah masuk ke sini lebih dari siapapun yang pernah menganggap mereka sebagai orang asing. Kalimat itu membuat wajah Ibu Wati pucat pasi. Sementara aku, setelah bertahun-tahun menunduk dan bersabar, untuk pertama kalinya merasakan punggungku tegak di hadapan semua orang yang pernah mengira aku hanya tahu menahan diri.
Aku tidak memberi mereka waktu lagi untuk menghindar. Ketika kebenaran tentang kepemilikan rumah sudah terpampang jelas di atas meja, ketika setiap lembar rekening koran telah membuat Baskara tidak bisa mengangkat wajahnya, aku tahu jika aku melunak sekali lagi, segalanya akan kembali ditarik ke dalam kata keluarga. Dan di rumah ini, kata itu sudah terlalu sering mereka gunakan untuk menutupi kesewenang-wenangan mereka. Aku melihat sekeliling ruang tamu, pada tas-tas travel yang tergeletak di sudut, pada sandal Doni yang terlempar di tengah jalan, pada anak-anak yang sedang memunguti remah-remah kue di atas karpet. Lalu aku berkata, suaraku tidak keras tapi cukup jelas untuk didengar semua orang. Jika ini memang rumah saya, maka hari ini saya yang menentukan. Semuanya, silakan kemasi barang-barang kalian. Sore ini, tinggalkan tempat ini. Kalimat itu seperti siraman air panas ke tengah ruangan. Linda adalah yang pertama berdiri, wajahnya memerah. Apa? Kamu bicara begitu? Kami ini kerabat suamimu, datang ke sini untuk ziarah beberapa hari. Kamu mengusir kami seperti mengusir anak kos? Aku menatapnya. Anak kos setidaknya membayar sewa dan tahu sopan santun. Kalian tidak. Doni menggebrak meja, membuat piring-piring bergetar. Ia menunjuk lurus ke wajahku, suaranya kurang ajar. Mbak jangan keterlaluan. Mbak pikir punya sertifikat rumah lalu bisa seenaknya? Berani kamu mengusir kami? Aku menatapnya lurus tanpa berkedip. Saya tidak berani. Saya berhak. Doni terdiam sejenak. Mungkin ia tidak menyangka aku akan menjawab secepat dan setegas itu. Selama ini, di matanya, aku hanyalah kakak ipar yang mudah disuruh, mudah mengalah, dan mudah dibentak oleh ibu mertua. Seseorang seperti itu yang tiba-tiba berdiri menuntut haknya di rumahnya sendiri, mungkin membuatnya merasa lebih terganggu daripada dihina. Ibu Wati saat ini tidak lagi bisa mempertahankan ketenangannya. Ia berdiri, kursi di belakangnya terdorong keras hingga menimbulkan suara decitan yang memekakkan telinga. Kamu mau mengusirku juga? Aku ini ibu mertuamu. Kelakuanmu seperti ini, apa pantas? Nanti kalau orang tahu, mereka akan menertawakan keluarga ini. Aku menoleh padanya. Suaraku menjadi dingin. Apa ibu masih ingat apa yang ibu katakan tadi pagi? Wajahnya sedikit menegang. Aku menatap lurus ke matanya, mengulangi setiap kata. Ibu bilang, rumah ini bukan tempat kos. Seluruh ruangan hening selama beberapa detik. Ucapannya sendiri kini berbalik menjadi tamparan. Aku melanjutkan, kalau begitu benar. Ini bukan tempat kos. Siapapun yang tidak menghormati pemilik rumah, siapapun yang menganggap orang tuaku sebagai orang asing, siapapun yang tinggal di rumahku tapi masih menghina keluargaku, maka orang itu tidak boleh lagi ada di sini. Linda tertawa sinis, mencoba menyelamatkan situasi. Bicaramu enak sekali. Kamu usir kami, lalu ibu mertuamu mau tinggal di mana? Suamimu mau tinggal di mana? Kamu benar-benar mau menghancurkan rumah tangga ini? Aku menjawab, rumah tangga ini hancur bukan karena aku mengusir siapapun. Ia sudah hancur sejak kalian berpikir bisa mengunci pintu di hadapan orang tuaku, dan aku masih harus menunduk memasak untuk kalian. Baskara saat itu bergegas menarik tanganku, cengkeramannya cukup kuat, suaranya panik bercampur kesal. Ratih, kamu sudah keterlaluan. Kalau ada masalah, kita bicara di kamar, jangan membuat keributan di depan semua orang. Aku melihat tangannya yang mencengkeram pergelanganku. Aneh sekali, tangan itu selama ini jarang sekali menggenggamku untuk melindungiku. Tapi setiap kali aku ingin membela diri, tangan itu selalu muncul untuk menarikku mundur. Aku menyentakkan tanganku, begitu kuat sampai Baskara mundur setengah langkah. Keterlaluan? Tanyaku. Tadi pagi orang tuaku diusir, kamu bilang tidak keterlaluan. Doni menggores motorku, kamu bilang tidak keterlaluan. Kerabatmu membuat berantakan, dan menganggapku pembantu, kamu bilang tidak keterlaluan. Sekarang aku meminta orang-orang yang tidak menghormatiku untuk pergi dari rumahku, kamu bilang keterlaluan? Baskara mengatupkan bibirnya, matanya tampak bingung. Aku menatapnya, suaraku merendah tapi setiap katanya terasa berat. Atau jangan-jangan, baru sekarang kamu merasa kehilangan kendali? Kalimat itu membuatnya terpaku. Ibu mertuaku langsung menyela.
Jangan hasut suamimu jadi anak durhaka. Bas, dengarkan ibu. Perempuan seperti dia itu harus diberi pelajaran. Kalau hari ini kamu biarkan dia naik ke atas kepala, selamanya kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Aku menatap Baskara, menunggu reaksinya. Tapi ia kembali diam. Masih keheningan yang sama. Bedanya, kali ini tidak lagi menyakitiku seperti sebelumnya. Ketika seseorang sudah terlalu sering mengecewakanmu, pada satu titik, kekecewaan itu akan menjadi mati rasa. Aku menoleh ke arah kerabat suami. Saya beri waktu sampai jam 3 sore. Barang siapa, silakan dikemasi. Apa yang menjadi milik rumah ini, tinggalkan di tempatnya. Jika masih ada yang bertahan, saya akan memanggil satpam kompleks untuk membuat laporan. Doni tertawa mengejek. Panggil saja. Kita lihat bagaimana mereka mengurus masalah keluarga. Mbak pikir bisa menakut-nakuti siapa? Aku mengeluarkan ponselku, membuka layar panggilan ke pos keamanan, lalu meletakkannya di atas meja. Saya tidak menakut-nakuti. Saya memberitahu lebih dulu, agar kalian Norasih punya sedikit harga diri. Suasana di ruangan itu menjadi tegang seperti senar gitar. Anak-anak tidak lagi berani bermain. Linda buru-buru menarik anaknya mendekat. Ibu Wati berdiri dengan dada naik turun karena marah, tapi jelas ia sudah mulai kehilangan posisi. Ketika tidak ada lagi tameng rumahku untuk berlindung, semua bentakannya menjadi kosong. Tepat pada saat itu, Baskara membungkuk untuk mengambil ponselnya yang terjatuh dari saku saat ia menarikku tadi. Tapi layar ponselnya menyala sebelum ia sempat mematikannya. Sebuah pesan muncul dengan jelas di layar kunci. Aku hanya sempat melirik beberapa kata, tapi itu sudah cukup untuk membuat darahku terasa dingin. Pengirimnya adalah nama yang disimpan sangat sederhana, Ibu. Isi pesannya, sudah beres? Kalau orang tuanya sudah berhasil diusir, paksa dia tanda tangan sekarang. Jangan sampai dia sadar. Aku mendongak menatap Baskara. Ia juga melihat pesan itu. Wajahnya langsung pucat pasi, tangannya gemetar, buru-buru membalikkan ponselnya. Tapi sudah terlambat. Aku melangkah maju, suaraku perlahan. Tanda tangan apa? Tidak ada seorang pun di ruangan itu yang berbicara lagi. Bahkan Ibu Wati pun terdiam, raut wajahnya menunjukkan kepanikan. Sementara aku, melihat ekspresi mereka, tiba-tiba mengerti bahwa kejadian tadi pagi bukan sekadar kebencian atau penghinaan terhadap keluargaku. Di balik pintu yang terkunci itu, sepertinya ada sebuah konspirasi lain yang jauh lebih kotor. Aku menatap tajam ke arah ponsel yang buru-buru ditelungkupkan Baskara di atas meja. Hanya dalam beberapa detik, seluruh ruangan seakan ditarik ke dalam keheningan yang pekat. Pertengkaran, napas yang terengah-engah, suara piring semuanya lenyap. Yang tersisa di benakku hanyalah baris pesan yang baru saja muncul. Kalau orang tuanya sudah berhasil diusir, paksa dia tanda tangan sekarang. Jangan sampai dia sadar. Aku melangkah maju dan mengulurkan tangan untuk mengambil ponsel itu. Baskara bereaksi cepat, mencengkeram pergelangan tanganku. Suaranya serak. Ratih, kembalikan. Itu ponsel pribadiku. Aku menatap lurus ke matanya. Ponsel pribadi boleh saja. Tapi pesan tadi membahas aku, orang tuaku, dan rumahku. Kamu pikir aku tidak berhak tahu? Ia semakin mengencangkan cengkeramannya, tangannya gemetar. Aku melihat ke bawah, lalu kembali menatapnya, suaraku menjadi dingin. Lepaskan. Baskara ragu-ragu. Mungkin ia masih berpikir dengan wajah memelasnya, aku akan luluh seperti biasa. Tapi kali ini aku bukan lagi istri yang hidup hanya dengan melihat raut wajah suaminya. Aku menyentakkan tanganku dengan kuat, mengambil ponsel itu. Layarnya masih menyala. Pesan dari ibu mertuaku terpampang jelas di hadapan semua orang. Aku membacanya perlahan, cukup keras agar seisi ruangan mendengarnya. Sudah beres? Kalau orang tuanya sudah berhasil diusir, paksa dia tanda tangan sekarang. Jangan sampai dia sadar. Linda ternganga. Doni terpaku, kesombongannya lenyap. Kerabat lain saling pandang, mulai menghindari tatapanku. Ibu mertuaku, Ibu Wati, wajahnya memucat. Tapi dengan cepat ia membentak, kamu diam-diam membaca pesan suamimu dan masih berani bicara? Aku tertawa.
Tawa yang begitu pahit hingga tenggorokanku terasa sakit. Ibu masih berpikir masalahnya adalah saya membaca pesan? Ibu baru saja mengirim pesan pada suamiku, setelah mengusir orang tuaku, untuk memaksaku tanda tangan. Tanda tangan apa? Aku menoleh ke Baskara. Jawab. Tanda tangan apa? Baskara mundur selangkah. Wajahnya pucat pasi. Tidak, tidak ada apa-apa. Ibu hanya asal bicara. Jangan salah paham. Aku menatapnya lama. Salah paham? Kamu mau bilang kalimat paksa dia tanda tangan sekarang itu salah paham? Ia menunduk, kedua tangannya saling meremas. Aku hanya ingin mendiskusikan surat-surat rumah denganmu. Ibu tidak sabaran, jadi pesannya begitu. Surat-surat apa? Tanyaku. Jelaskan. Ia diam. Aku tidak menunggu lagi. Aku menggulir percakapan ke atas. Semakin kubaca, tanganku semakin dingin. Ternyata bukan hanya satu pesan. Sebelumnya sudah ada banyak percakapan antara Baskara dan ibunya. Ibu Wati, kamu harus buat dia mengerti. Rumah ini milik keluarga suami. Dia tidak boleh menguasainya sendiri. Baskara, tapi rumah ini atas nama Ratih, Ma. Aku takut dia tidak mau. Ibu Wati, kalau tidak mau ya dipaksa. Orang tuanya datang ini momen yang pas. Buat dia malu. Nanti bilang saja, kalau mau keluarga damai, tanda tangani surat pengalihan sebagian kepemilikan rumah. Aku membaca sampai di sana, mataku terasa panas, bukan karena ingin menangis, tapi karena amarah. Aku terus menggulir. Ingat, bilang padanya ini atas kemauan sendiri. Jangan sampai nanti dia menuntut balik. Aku mendongak menatap Baskara. Pria yang bertahun-tahun tidur di sampingku, makan masakanku, membiarkanku begadang memikirkan cicilan bank, kini di mataku menjadi begitu asing dan mengerikan. Aku berkata pelan, ternyata kejadian hari ini bukan kebetulan. Tidak ada yang menjawab. Aku menatap lurus ke ibu mertuaku. Ibu mengusir orang tua saya bukan karena rumah penuh. Ibu ingin mempermalukan mereka, menyakiti saya, membuat saya bingung, lalu menggunakan dalih keharmonisan keluarga untuk memaksaku menandatangani surat itu. Benar? Ibu Wati terdiam beberapa detik. Bukan karena menyesal, tapi karena sedang berpikir apakah masih ada celah untuk mengelak. Lalu tiba-tiba ia tertawa sinis, tawa yang membuatku merinding. Memangnya kenapa? Katanya. Rumah ini seharusnya memang menjadi milik anakku. Perempuan sudah menikah buat apa punya rumah sendiri? Kamu mau nanti mengusir suamimu? Aku menatapnya. Setiap kata di hatiku seakan hancur. Jadi ibu mendahuluinya? Ia mengangkat dagunya. Aku hanya memikirkan anakku. Baskara itu laki-laki, harus punya rumah atas namanya, punya aset. Kamu sebagai istrinya harusnya mengerti. Ini malah kamu simpan sendiri surat-suratnya. Sama saja tidak percaya pada keluarga suami. Aku menoleh ke Baskara. Suaraku kini tidak lagi marah, melainkan tenang yang menakutkan. Dan kamu juga berpikir begitu? Baskara buru-buru menggeleng. Tidak, aku tidak ingin meributkannya. Aku hanya berpikir kalau rumah ini atas nama kita berdua, akan lebih baik untuk kedepannya. Lebih baik untuk siapa? Tanyaku. Untukku. Atau untukmu dan ibumu? Ia bungkam. Aku mengangkat ponsel itu, menunjuk ke layar. Di sini kamu bilang pada ibumu bahwa aku semakin keras kepala, harus memanfaatkan kedatangan orang tuaku untuk menekanku sekali. Itu yang kamu sebut lebih baik? Baskara panik. Aku hanya bicara saat sedang kesal. Jangan dianggap serius. Aku tertawa hampa. Orang yang kesal justru mengatakan apa yang sebenarnya ada di hatinya. Terima kasih. Akhirnya kamu membuatku sadar dengan siapa aku hidup selama ini. Ibu mertuaku menggebrak meja. Jangan bicara begitu pada suamimu. Dia laki-laki, wajar memikirkan masa depan keluarga. Kamu yang terus memonopoli rumah itu, sama saja tidak pernah menganggap kami sebagai keluarga. Aku menatapnya, suaraku jelas. Keluarga ibu adalah anak ibu. Sedangkan orang tua saya, ibu usir. Jadi dengan hak apa ibu menuntut saya untuk menganggap ibu sebagai keluarga?
Ruangan itu seakan meledak setelah kalimat itu. Linda menarik anaknya menjauh. Doni mengerutkan kening tapi tidak berani menyela seperti sebelumnya. Baskara berdiri di tengah ruangan, wajahnya kacau, bingung antara membela ibu atau menenangkan istri. Dan Ibu Wati, untuk pertama kalinya aku melihat di matanya tidak hanya ada amarah, tapi juga kepanikan. Karena ia tahu, konspirasi yang ia kira sudah diatur dengan rapi, hanya karena sebuah pesan ceroboh, telah terbongkar di siang hari bolong. Aku meletakkan ponsel itu di atas meja, tepat di samping SHM dan tumpukan rekening koran. Tiga benda itu berdampingan seperti tiga bilah pisau yang memutus sisa-sisa hubungan baik yang masih ada. Aku menatap Baskara, lalu Ibu Wati, dan berkata perlahan, kalian tidak hanya menghina orang tuaku. Kalian berencana merampas rumah ini. Jadi, mulai saat ini, jangan ada yang menyebut kata keluarga di hadapanku lagi. Ruangan hening. Dan dalam keheningan itu, aku mengerti, pernikahanku bukan lagi sekadar retak. Ia sudah hancur. Aku meletakkan ponsel itu di atas meja. Suaranya tidak keras, tapi cukup untuk membuat semua orang di ruangan itu tersentak. Aku melihat sertifikat rumah, tumpukan rekening koran, dan percakapan di layar ponsel Baskara. Semuanya ada di sana, jelas dan dingin. Seperti bukti-bukti yang mengubur selubung keluarga yang selama ini coba ku pertahankan. Aku berkata dengan suara pelan tapi tegas, baiklah, hari ini kita selesaikan semuanya. Baskara menatapku dengan panik. Ratih, tenang dulu. Tidak separah yang kamu pikirkan. Ibu hanya emosi, dan aku hanya ingin kita punya ikatan yang lebih jelas. Aku tertawa. Ikatan yang lebih jelas? Kamu menyebut rencana mengusir orang tuaku lalu memaksaku menandatangani surat pengalihan rumah sebagai ikatan? Ia terdiam. Ibu Wati, melihat Baskara kehilangan kata-kata, segera menyela. Suaranya tidak sekeras tadi, tapi masih berusaha terdengar superior. Sudahlah, masalahnya sudah terjadi. Rumah itu urusan besar. Wajar kalau ada salah bicara. Kenapa kamu jadi sekaku ini? Aku menatapnya. Tadi pagi ia bisa mengunci pintu di hadapan orang tuaku tanpa ragu. Tapi sekarang, saat rencananya terbongkar, ia berbicara seolah semuanya hanya kesalahpahaman kecil. Aku tidak langsung menjawabnya. Aku membungkuk, membuka tasku, dan mengeluarkan sebuah map lain berwarna biru. Map yang kubawa dari kantor, yang tadinya akan kurapikan sore ini. Tak kusangka, ia harus keluar sekarang. Aku meletakkan map itu di meja, mendorongnya ke arah Baskara. Di paling atas, ada selembar surat gugatan cerai. Di bagian bawahnya, sudah ada tanda tanganku. Baskara melihat surat itu, wajahnya langsung pucat pasi. Ia mengambilnya dengan tangan gemetar. Apa-apaan ini? Aku menatapnya dengan tenang. Kamu pikir hanya kamu yang bisa bersiap-siap? Kalimat itu membuat seisi ruangan hening. Linda yang berdiri di dekat sofa terpaku. Doni mengerutkan kening. Dan Ibu Wati, ia menatapku dengan mata terbelalak, tidak percaya. Mungkin di kepala mereka, aku masihlah wanita yang hanya tahu bekerja, pulang memasak, membersihkan rumah, dan bersabar. Mereka tidak pernah membayangkan seseorang sepertiku suatu hari akan meletakkan surat cerai yang sudah ditandatangani di hadapan putranya. Baskara tergagap. Kenapa? Kenapa kamu menyiapkan ini? Kamu sudah berniat menceraikanku? Aku menatapnya, hatiku anehnya terasa tenang. Aku sudah tahu rencana ini sejak 3 bulan yang lalu. Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Baskara terpaku. Ibu mertuaku bungkam. Aku melihat dengan jelas kepanikan di mata mereka. Kepanikan orang-orang yang mengira sedang memasang perangkap, tapi tidak sadar bahwa mangsanya sudah melihat tali jeratnya sejak lama. Aku melanjutkan. 3 bulan lalu, aku tidak sengaja mendengar ibu bicara di telepon denganmu di dapur. Ibu bilang rumah ini tidak bisa selamanya atas namaku sendiri. Ibu bilang aku ini perempuan, kalau nanti berubah pikiran, anak laki-lakinya bisa tidak dapat apa-apa. Sejak hari itu, aku mulai waspada. Baskara buru-buru menyela, kamu hanya salah dengar dan berasumsi. Ibu hanya khawatir, apa salahnya? Aku menatapnya.
Kalau hanya khawatir, kenapa kamu sampai meminta orang membuat draft surat perjanjian harta? Kalau hanya khawatir, kenapa ibumu sampai merencanakan untuk memanfaatkan kedatangan orang tuaku untuk menekanku? Wajah Baskara memucat. Aku mengeluarkan beberapa lembar kertas lagi dari map. Foto tangkapan layar pesan-pesan lama, salinan rekening koran, dan catatan tanggal serta waktu percakapan yang diam-diam telah kudokumentasikan. Aku tidak perlu menjelaskan banyak. Setiap lembar kertas itu cukup untuk membuat Baskara tidak bisa mengelak. Aku melanjutkan, aku tidak mau meributkannya karena aku masih berharap kamu akan sadar dan berhenti. Aku pikir, meskipun kamu lemah dan selalu menuruti ibumu, setidaknya kamu masih punya sedikit perasaan sebagai suami. Tapi tadi pagi, saat kamu berdiri diam melihat orang tuaku diusir, aku sadar aku telah salah. Baskara mendekat, suaranya melunak. Ratih, aku mohon, aku salah. Tapi cerai ini urusan besar, jangan mengambil keputusan saat emosi. Kita sudah hidup bersama bertahun-tahun, masa karena satu masalah ini. Aku memotongnya. Satu masalah? Kamu masih menyebut ini satu masalah? Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Bukan saat ibumu menghina orang tuaku. Yang paling menyakitkan adalah kamu berdiri di sana, mendengar, melihat, tapi memilih untuk diam. Ia menunduk. Aku melihat tenggorokannya bergerak, tapi tidak ada kata-kata yang mampu menyelamatkannya. Ibu Wati saat ini benar-benar melunak. Ia mendekatiku. Suaranya dibuat-buat lembut. Sudahlah, Ratih. Bicarakan baik-baik. Ibu sudah tua, kadang bicara tidak dipikir. Jangan karena beberapa kalimat emosi, kamu merusak rumah tanggamu. Aku menoleh padanya dan bertanya dengan sangat pelan. Tadi pagi, saat orang tua saya berdiri di luar, apa ibu bicara baik-baik? Ibu Wati bungkam. Aku menatapnya lurus. Saat ibuku bilang hanya ingin menumpang istirahat sebentar, apa ibu bicara baik-baik? Saat ayahku memanggil nama Baskara, berharap menantunya membuka pintu, apa ibu bicara baik-baik? Saat ibu mengirim pesan pada putramu untuk memaksaku tanda tangan, apa ibu bicara baik-baik? Setiap pertanyaanku membuat wajahnya semakin pucat. Kerabat yang lain mulai menjauh, seolah takut terseret ke dalam badai. Tidak ada lagi yang berani bersuara. Suasana angku di awal telah lenyap, hanya menyisakan kebingungan, ketakutan, dan rasa malu yang terbongkar. Aku mengambil surat cerai itu dan meletakkannya di hadapan Baskara. Aku sudah tanda tangan. Kamu bisa tanda tangan hari ini, atau kita bertemu di pengadilan. Soal rumah ini, biar hukum yang bicara. Mulai sekarang, jangan harap kalian bisa memaksaku dengan alasan perasaan atau keluarga lagi. Mata Baskara memerah. Suaranya nyaris memohon. Ratih, aku mohon jangan sejauh ini. Aku tahu aku salah. Aku menatapnya, hatiku tidak lagi terasa sakit seperti yang kubayangkan. Mungkin karena rasa sakit itu sudah melewati batasnya dan berubah menjadi kekosongan yang dingin. Aku berkata, kamu tidak tahu kamu salah. Kamu hanya takut kehilangan rumah, kehilangan istri, kehilangan sandaran yang kamu kira tidak akan pernah pergi. Ibu mertuaku berkata dengan suara gemetar, jangan sekejam itu, nak. Aku merapikan mapku, berdiri tegak di hadapan mereka. Kejam itu adalah mengunci pintu di hadapan dua orang tua jam 4 subuh. Kejam itu adalah memanfaatkan kesedihan istri untuk memaksanya menyerahkan aset. Hari ini, aku hanya sedang menyelamatkan diriku sendiri. Aku menatap mereka satu persatu, lalu mengucapkan kalimat terakhirku dengan perlahan dan jelas. Hari ini, bahkan jika kalian berlutut memohon pun, sudah terlambat. Selesai mengucapkan kalimat itu, aku mengira ruangan akan tetap hening. Tapi tidak. Ibu Wati tiba-tiba menerjang maju, mencoba merebut ponsel yang tergeletak di meja. Beruntung, aku lebih cepat mengambilnya. Tangannya meleset, kukunya menggores permukaan meja hingga menimbulkan suara decitan. Kembalikan. Desisnya. Kamu tidak punya hak melihat ponsel suamimu. Itu melanggar privasi. Aku menatapnya, hatiku terasa dingin. Sampai detik ini, yang ia pedulikan bukanlah betapa kejamnya perbuatannya, melainkan fakta bahwa aku telah melihat buktinya. Aku mundur selangkah sambil memegang ponsel itu, menatap lurus ke arah Baskara.
Ia terpaku, wajahnya pucat pasi. Aku membuka kembali pesan itu dan membacakan baris lainnya. Permalukan saja orang tuanya, nanti dia pasti melunak. Aku berhenti, melihat sekeliling. Linda menunduk. Doni membuang muka. Kerabat yang tadi ikut-ikutan, kini tidak ada yang berani menatapku. Aku menoleh ke Baskara. Kamu menyebut ini kesalahpahaman? Baskara tergagap. Itu hanya obrolan saat emosi. Tidak ada niat serius. Aku tertawa, tapi tenggorokanku terasa pahit. Tidak serius? Orang tuaku diusir saat subuh. Aku dipaksa menyerahkan rumah. Dan kamu bilang tidak serius? Ia mencoba mendekat untuk merebut ponsel itu, tapi aku menghindar. Tidak perlu. Penjelasanmu sudah ada di sini. Ibu Wati berteriak, jangan mengada-ada. Siapapun bisa mengirim pesan saat marah. Kamu yang diam-diam menyimpan bukti seperti itu juga bukan orang baik. Aku menatapnya. Jadi, ibu yang merencanakan untuk memaksaku menyerahkan rumah itu orang baik? Ibu yang menghina orang tuaku untuk menghancurkan mentalku itu orang baik? Ia bungkam, tapi masih berusaha membela diri. Aku melakukan semua ini untuk anakku. Kamu istrinya, harusnya berbagi. Rumah atas namamu sendiri, siapa yang bisa tenang? Aku tidak langsung menjawab. Aku membuka map biru itu lagi, mengeluarkan selembar fotokopian yang telah kujepit terpisah. Ini adalah sesuatu yang kutemukan hampir sebulan yang lalu, saat Baskara tidak sengaja meninggalkan tas kerjanya di meja. Saat itu aku tidak meributkannya, hanya diam-diam memfotonya lalu mengembalikan semuanya seperti semula. Aku masih berharap ia akan sadar dan berhenti, tapi ternyata diamku membuat mereka mengira aku tidak tahu apa-apa. Aku meletakkan kertas itu di meja. Di bagian atasnya tertulis jelas, perjanjian penetapan harta bersama suami istri. Isinya lebih kejam lagi. Saya, Rati Susanti, dengan sukarela memasukkan aset rumah atas nama pribadi saya menjadi harta bersama, dan setuju untuk memberikan 70% kepemilikan kepada suami saya, Baskara, dengan alasan untuk menjamin kestabilan keluarga. Linda. Begitu melihat tulisan itu, wajahnya langsung berubah. Doni terpaku, matanya melirik ke arah ibunya. Dan Baskara, ia nyaris tidak bisa berdiri tegak. Aku mengetuk kertas itu. Ini yang akan kalian paksakan untuk kutandatangani, kan? Baskara buru-buru menggeleng. Bukan dipaksa, aku hanya ingin mendiskusikannya denganmu. Diskusi? Tanyaku. Diskusi tapi suratnya sudah disiapkan? Diskusi tapi di grup chat ibumu bilang harus mempermalukan orang tuaku dulu? Diskusi tapi kalian berencana melakukannya saat aku sedang bingung? Ibu Wati tiba-tiba mencoba merebut kertas itu. Aku sudah menduganya dan menahannya. Ini hanya fotokopian. Yang asli sudah kusimpan. Pesan-pesan juga sudah ku-backup. Ibu merobek kertas ini tidak akan merobek kebenarannya. Kalimat itu membuat Ibu Wati membeku. Untuk pertama kalinya, kesombongan di wajahnya retak menjadi kepanikan. Doni tiba-tiba berdeham. Sudahlah, ini urusan suami istri. Kami sebagai tamu tidak tahu apa-apa. Aku menoleh padanya. Tidak tahu apa-apa? Aku membuka percakapan grup lagi, mencari namanya. Aku membacanya, Mas Bas, biarkan saja aku dan Mbak Linda ramai-ramai di rumah. Nanti pas mertuamu datang dan tidak ada tempat, ibu mengusirnya jadi terlihat wajar. Aku mendongak. Siapa yang mengirim pesan ini? Wajah Doni memerah. Ia tergagap. Aku cuma bercanda. Aku mengangguk. Memang keluarga kalian hebat sekali bercandanya. Bercanda dengan harga diri orang tuaku, bercanda dengan rumah yang kucicil setiap bulan, bercanda dengan pernikahanku. Suasana di ruangan itu menjadi sangat menyesakan. Kerabat yang tadi riuh kini mulai diam-diam bergeser, menarik anak-anak mereka, seolah takut terseret ke dalam aib ini. Aku menatap Baskara untuk terakhir kalinya. Kamu tahu apa yang paling membuatku jijik? Bukan karena kamu ingin punya nama di sertifikat rumah. Kalau kamu jujur dan kita membangunnya bersama, aku bersedia berdiskusi. Tapi kamu memilih cara paling pengecut. Kamu membiarkan ibumu menghina orang tuaku, membiarkanku terpojok,
lalu menyodorkan surat ini untuk kutandatangani. Mata Baskara memerah. Aku salah. Aku benar-benar tidak berpikir akan jadi begini. Aku menggeleng. Tidak. Kamu sudah memikirkannya. Kalian semua sudah memikirkannya dengan sangat matang. Kalian hanya tidak berpikir bahwa aku akan tahu. Ibu Wati terduduk lemas di kursinya. Bibirnya terkatup rapat, tatapannya masih penuh kebencian tapi sudah tidak punya kekuatan untuk berteriak. Aku melihatnya, melihat Baskara, melihat semua orang yang telah ikut serta dalam drama memalukan ini, lalu mengucapkan kalimat yang telah kutahan sejak pertama kali melangkah masuk, kalian mengusir orang tuaku bukan karena tidak ada tempat. Kalian mengusir mereka untuk menghancurkan harga diriku. Tidak ada yang membantah. Keheningan itu adalah pengakuan. Dan aku tahu, sejak saat ini, mereka tidak bisa lagi berlindung di balik kata kesalahpahaman. Tepat saat suasana tegang itu mencapai puncaknya, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Suara yang singkat, tapi di tengah keheningan itu, terdengar begitu nyaring. Semua orang menoleh ke arah pintu. Aku terdiam sejenak. Jantungku berdebar lebih kencang. Baskara menatapku dengan panik, seolah takut ada orang luar yang menyaksikan aib ini. Ibu Wati refleks berdiri, merapikan rambutnya, mencoba memasang kembali topeng ibu mertua yang terhormat. Sementara aku melangkah untuk membuka pintu. Ketika pintu terbuka, tenggorokanku tercekat. Ayah dan ibuku berdiri di luar. Di samping mereka ada Bu Endang, tetangga sebelah, yang masih memegang topi anyaman milik ibuku. Ibuku menatapku, matanya memerah tapi ia masih mencoba tersenyum. Wajahnya tampak sangat lelah. Ayah berdiri di sampingnya, membawa koper tua, punggungnya sedikit bungkuk, tapi tatapannya tajam. Aku menatap mereka. Semua ketegaran yang tadi kubangun seakan runtuh. Aku mendekat, memegang tangan ibu. Kenapa ayah dan ibu kembali? Kenapa tidak menelepon Ratih? Ibuku meremas tanganku. Bu Endang yang menelepon. Katanya kamu tahu semuanya. Ibu takut kamu sendirian di dalam. Bu Endang menghela napas. Saya lihat masalahnya sudah besar. Kasihan Ratih, kalau harus menghadapi semuanya sendirian. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Aku membawa ayah dan ibuku masuk. Saat mereka melangkah melewati pintu, seluruh ruang tamu hening. Orang-orang yang tadi bersuara keras, yang menggunakan status keluarga suami untuk menekanku, kini menunduk atau membuang muka. Mereka tahu betul siapa yang sedang mereka hadapi. Bukan lagi dua orang tua dari kampung yang mudah diremehkan, melainkan dua orang yang telah mereka permalukan di depan pintu rumah putri mereka sendiri. Ibu Wati, melihat ayah dan ibuku, langsung mengubah raut wajahnya. Ia tersenyum canggung. Loh, Pak Besan, Bu Besan, sudah kembali? Tadi pagi itu saya cuma bingung saja karena ramai, tidak ada maksud apa-apa. Aku mendengarnya dengan perasaan dingin. Baru beberapa menit yang lalu, ia masih berteriak bahwa rumah ini harus menjadi milik putranya. Ibuku menunduk tanpa menjawab. Ayahku menatap Ibu Wati lama sekali. Ia tidak membentak atau memaki. Justru ketenangannya yang membuat ruangan semakin terasa berat. Sesaat kemudian, ayahku berkata perlahan, "Kami mungkin orang desa, Bu, tapi kami tidak sebodoh itu, untuk tidak bisa membedakan antara bingung dan penghinaan." Wajah Ibu Wati menegang, senyum palsunya lenyap. Linda buru-buru menarik anaknya mendekat. Doni menyelinap ke dekat pintu. Ibuku saat itu mengeluarkan sebuah kunci kecil dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. Suara kunci yang menyentuh kayu terdengar begitu pelan, tapi bagiku lebih berat dari tuduhan manapun. "Ini kunci kamar penginapan yang kami sewa tadi pagi," kata ibuku. "Kami hanya ingin mampir cuci muka di rumah putri kami, tapi akhirnya harus menyewa kamar karena diusir. Tidak ada yang berani bernapas." Baskara berdiri beberapa langkah dari sana, wajahnya tertunduk. Ia berbisik, "Ayah, Ibu, Baskara minta maaf." Ayahku menoleh padanya. Tatapannya tidak marah, tapi cukup membuat Baskara tidak berani mengangkat kepala. "Kamu minta maaf pada kami untuk apa?" kata ayah. "Minta maaflah pada nuranimu sendiri." Kalimat itu seperti pisau yang memutus semua pembelaan yang tersisa.
Baskara terpaku, bahunya merosot. Ibu Wati buru-buru menyela. Pak Besan, jangan berkata begitu. Bagaimanapun, Baskara menantu Bapak. Suami istri wajar kalau ada masalah, orang tua seharusnya menasihati, bukan malah memperkeruh. Kali ini, ibuku yang mendongak. Suaranya masih pelan, tapi setiap katanya sangat jelas. Ibu salah. Kami datang bukan untuk memperkeruh. Kami datang untuk melihat sudah berapa lama putri kami harus hidup di dalam kekeruhan ini. Aku menoleh menatap ibu. Selama ini, ia selalu menjadi orang yang sabar. Tapi hari ini, ia pun tidak mau lagi mempertahankan kedamaian palsu. Mataku terasa panas, tapi aku menahan air mata. Aku menggenggam tangan ibu, lalu kembali menatap seisi ruangan. Di atas meja masih ada sertifikat rumah, tumpukan rekening koran, surat cerai, ponsel Baskara, dan draft perjanjian harta. Semuanya bercampur dengan sisa sarapan, memamerkan kebenaran yang telanjang. Aku berkata dengan suara yang jelas, mulai hari ini, siapapun yang telah menyakiti orang tuaku, orang itu tidak lagi punya tempat dalam hidupku. Ibuku meremas tanganku lebih erat. Ayahku menatapku dengan pandangan penuh kasih dan lega. Mungkin ia sudah lama menunggu saat ini. Bukan menungguku melawan, tapi menungguku berani membela diriku sendiri. Seluruh keluarga suamiku terdiam. Keheningan kali ini bukan lagi penghinaan atau pengelakan. Itu adalah kebisuan orang-orang yang telah ditelanjangi di hadapan korbannya sendiri. Dan aku tahu, sejak orang tuaku melangkah kembali ke rumah ini, segalanya bukan lagi sekadar pertengkaran antara aku dan ibu mertuaku. Ini adalah soal harga diri sebuah keluarga yang telah diinjak-injak, dan aku tidak akan membiarkannya terjadi lagi. Setelah kalimatku, Ibu Wati terdiam. Mungkin ia masih tidak percaya menantu yang biasa ia perintah kini bisa begitu tegas. Tapi sifat keras kepala dan serakahnya dengan cepat mengambil alih. Ia melihat sertifikat rumah, lalu surat cerai, dan tiba-tiba tertawa sinis. Baiklah, anggap saja rumah ini atas namamu, katanya. Tapi kamu masih istri Baskara. Dalam pernikahan, harta itu harus dibagi. Kamu pikir dengan surat cerai bisa memiliki semuanya? Baskara, mendengar ibunya berkata begitu, matanya sedikit berbinar. Ia menatapku, tidak lagi dengan permohonan, melainkan dengan harapan. Harapan aku akan takut, akan mundur, akan berpikir bahwa hukum akan berpihak padanya. Aku melihat semua itu, dan hatiku menjadi semakin dingin. Aku tidak berdebat. Aku hanya dengan tenang membuka map kedua yang sejak tadi kuletakkan di samping tasku. Di dalamnya bukan hanya surat-surat rumah, melainkan keringat dan air mata orang tuaku. Tanah di kampung yang mereka jual agar putri mereka bisa hidup layak di kota. Aku mengeluarkan akta hibah yang sudah disahkan notaris bertahun-tahun yang lalu. Ibu bicara soal pembagian harta? Mari kita perjelas, kataku. Rumah ini tidak hanya atas nama saya. Rumah ini dibeli dengan uang hasil penjualan tanah orang tua saya, yang dihadiahkan khusus untuk saya sebelum saya menikah dengan Mas Baskara. Ruangan kembali hening, kali ini jauh lebih pekat. Aku menunjuk tulisan di akta itu. Akta hibah. Disahkan notaris. Dengan bukti sumber dana yang jelas. Tanggalnya pun sebelum kami menikah. Mas Baskara pindah ke sini setelah kami menikah. Dalam proses pembelian awal rumah ini, ia tidak menyumbang sepeser pun. Baskara merebut kertas itu. Semakin ia membaca, wajahnya semakin pucat. Ia bergumam, tidak mungkin. Ibu bilang, rumah yang dibeli setelah menikah pasti ada bagianku. Aku menatapnya, kalimat ibu bilang itu terdengar begitu menyedihkan. Pria berusia lebih dari 30 tahun, tapi soal hukum aset yang ia tinggali pun hanya mengandalkan kata ibunya. Aku bertanya pelan, kamu menikahi aku, atau menikahi rumah ini? Ia terpaku, tidak bisa menjawab. Karena jawabannya sudah ada dalam semua tindakannya. Ibu Wati tiba-tiba berteriak, kamu menipu kami. Kamu menjebak anakku sejak awal. Teriakannya membuat anak-anak kecil menangis. Linda buru-buru memeluk anaknya, tapi matanya masih terpaku pada akta di atas meja. Doni mundur selangkah ke arah kopernya. Ibu Wati menunjukku dengan wajah memerah. Kamu sengaja membuat rumah ini atas namamu sendiri.
Kamu sengaja tidak memberitahu Baskara. Dasar perempuan licik. Ibuku saat ini angkat bicara. Suaranya pelan, tapi setiap katanya menusuk. Ibu salah. Orang baik tidak perlu menjebak. Hanya orang serakah yang merasa terjebak oleh kebaikan orang lain. Ibu Wati tertegun. Kalimat itu menampar keserakahannya yang selama ini ia sembunyikan di balik alasan demi anak. Aku menyimpan kembali akta itu dan berkata untuk terakhir kalinya. Rumah ini bukan harta Gonogini. Mas Baskara tidak punya hak sepeser pun di sini. Jika kalian masih ragu, silakan panggil pengacara. Saya tidak takut. Baskara terduduk lemas di kursi. Ia seperti baru saja kehilangan satu-satunya pegangannya. Bukan cinta, tapi harapan untuk mendapatkan bagian dari rumah ini. Tepat saat itu, aku mendengar suara roda koper diseret pelan. Doni sedang mencoba keluar diam-diam. Melihatku menatapnya, ia berhenti dan tersenyum canggung. Aku mau beli sesuatu di luar. Aku melihat kopernya yang menggembung, lalu teringat beberapa barangku yang hilang beberapa hari ini, sejumlah uang tunai, jam tangan hadiah dari ayahku, bahkan laptop lamaku. Aku belum mau menuduh karena tidak ada bukti. Tapi gerak-gerik Doni saat ini telah menunjukkannya. Doni, panggilku. Berhenti. Ia membeku. Ada apa lagi, Mbak? Aku mendekat. Barang siapa silakan dibawa. Tapi laptop, jam tangan, dan uang tunai di kamarku, tolong tinggalkan. Wajah Doni langsung berubah. Linda juga buru-buru menyembunyikan tasnya. Ibu Wati kembali berdiri. Jangan memfitnah adik iparmu. Aku menatapnya. Dia kekurangan apa sampai harus mengambil barangku? Kekurangan harga diri, jawabku pelan. Suasana kembali tegang. Doni membantah. Mbak jangan asal menuduh. Ada buktinya? Aku tidak menjawab. Aku hanya melihat ke sudut ruang tamu, di mana sebuah kamera CCTV kecil diam-diam merekam segalanya. Lalu aku menoleh ke Baskara, dan melihat wajahnya kembali pucat. Perlu aku putar rekamannya agar kita lihat bersama? Doni terpaku. Aku menyalakan rekaman di televisi. Di layar, terlihat jelas Doni masuk ke kamarku, mengambil uang, jam tangan. Lalu ada rekaman lain, Linda mengambil beberapa kosmetik dan selendang sutra pemberian ibuku. Aku mematikan video itu dan menatap Doni. Sekarang, buka kopermu. Baskara buru-buru mencegah. Ratih, sudahlah. Ini masalah keluarga. Jangan panggil polisi. Malu. Aku menatapnya. Kekecewaan di hatiku sudah menjadi dingin seperti es. Tadi pagi saat orang tuaku dipermalukan, kamu tidak berpikir malu? Saat ibumu merencanakan merebut rumahku, kamu tidak berpikir malu? Saat adikmu mencuri di kamarku, baru kamu ingat soal harga diri? Ia terdiam. Ayahku melangkah maju. Kamu tidak malu saat keluargamu berbuat salah. Kamu hanya malu saat orang lain tahu mereka salah. Itu bukan menjaga harga diri. Itu menutupi kejahatan. Doni akhirnya membuka kopernya. Semua barangku ada di sana. Linda juga mengembalikan apa yang ia ambil, termasuk amplop berisi uang yang kusiapkan untuk orang tuaku. Ibuku melihat amplop itu, matanya memerah. Ia membuang muka, mungkin agar aku tidak melihatnya menangis. Sementara aku, hatiku terasa hancur, bukan karena barangnya, tapi karena sedikit kebaikan terakhir pun mereka renggut. Ibu Wati tiba-tiba menerjang maju dan berlutut di hadapanku. Ratih, ibu salah. Maafkan ibu. Jangan panggil orang luar, jangan hancurkan keluarga ini. Aku menatapnya. Tidak ada rasa kemenangan, hanya kelelahan yang mendalam. Aku melepaskan tangannya. Ibu tidak salah sekali. Ibu hanya tertangkap basah kali ini. Jika tidak ada bukti, ibu akan menuduhku memfitnah. Ibu tidak pernah takut berbuat salah. Ibu hanya takut orang lain melihat kesalahan ibu. Aku menelepon Satpam Kompleks. Suaraku tenang. Pak, bisa tolong naik ke unit saya. Ada tamu yang mengambil barang pribadi dan uang tunai. Saya perlu dibuatkan laporannya. Baskara menatapku dengan putus asa. Ratih, kamu benar-benar melakukan ini? Aku menatapnya untuk terakhir kali. Aku sudah memberi keluargamu terlalu banyak kesempatan.
Kesempatan terakhir itu habis saat ibumu mengunci pintu di hadapan orang tuaku. Di luar, langkah kaki satpam mulai terdengar. Di dalam, seluruh keluarga suamiku berdiri diam, seperti para terdakwa yang baru saja mendengar vonis atas keserakahan dan kelicikan mereka sendiri. Setelah satpam datang dan laporan dibuat, kerabat suami akhirnya pergi satu persatu, tidak ada yang berani menatapku. Ibu Wati menangis terseduh-seduh, bukan lagi tangisan superior, tapi tangisan kekalahan. Baskara mencoba memohon sekali lagi, tapi aku hanya menyodorkan surat cerai itu. Tanda tangani, atau kita bertemu di pengadilan. Ia menatapku, matanya memerah. Kamu tidak memberiku kesempatan lagi? Aku menggeleng pelan. Aku sudah memberikannya berkali-kali. Setiap kali kamu menyuruhku mengalah, aku mengalah. Tapi tadi pagi, kamu membiarkan orang tuaku diusir. Kesempatanmu sudah habis. Baskara akhirnya berlutut di hadapan orang tuaku, memohon ampun. Ayahku menatapnya lama, lalu berkata dengan suara tenang namun tegas. Memaafkan itu urusan hati, tapi meninggalkan putriku, itu adalah keharusanmu. Sore itu, setelah semua koper terakhir meninggalkan rumah, aku menutup pintu. Suara kunci terdengar begitu pelan, tapi di hatiku, sebuah pintu lain yang jauh lebih berat baru saja tertutup selamanya. Rumah menjadi sunyi. Aku membawa ayah dan ibuku ke kamar kecil yang telah kusiapkan. Ibuku masuk, melihat segalanya, lalu menangis. Ia duduk di tepi tempat tidur, mengelus bantal. Kamu sudah menyiapkan ini semua untuk kami dari semalam, Nak? Aku mengangguk, air mataku akhirnya jatuh. Maafkan Ratih, Bu. Seharusnya Ratih ada di rumah tadi pagi. Ibu menarikku ke dalam pelukannya. Bukan salahmu, Nak. Yang salah adalah mereka yang tahu perbuatannya salah, tapi tetap melakukannya. Ayah berdiri di dekat jendela, membuang muka. Aku tahu ia juga menangis, hanya saja ia terbiasa menyembunyikan air matanya. Sesaat kemudian, ia berkata pelan, "Sudahlah. Yang sudah berlalu biarlah berlalu. Sekarang, hiduplah dengan cara yang membuat hatimu tenang."